Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Fatima Far. Akhirnya, setelah ratusan purnama, aku kembali lagi menyapa teman-teman semua di YouTube channel aku untuk membahas seputar kepenulisan, drama, dan lain sebagainya. Spesial di video kali ini, video comeback aku setelah hiatus panjang, aku mau memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar YouTube channel aku. Tentu aja di sini pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu seputar good novel ya. So, tanpa perlu lama-lama, kita langsung aja cus ke videonya. Jadi, check this out. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama. Di sini ditanyakan, katanya, Kak, apakah naskah yang mendapat kontrak eksklusif bisa dapat bonus daily bulanan? Atau yang bisa dapat cuma naskah yang sudah dikontrak eksklusif premium aja, Kak? Untuk pertanyaan ini, jadi yang dapat daily bulanan itu adalah kontrak yang eksklusif premium. So, apakah kontrak eksklusif aja bisa dapat daily bulanan? Jawabannya no ya, nggak bisa. Jadi harus premium. Itu pertanyaan yang pertama. Olah, jelas kan? Jelas kan? Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kak, mau tanya dong, kalau kita udah punya naskah dan pertama kali mau nulis tuh harus kontak sama editor akuisisi dulu atau langsung publish aja. Nah, berdasarkan pengalaman aku sih langsung publish ya. Kalau misalnya aku punya naskah waktu itu, terus aku langsung publish ke Good Novel dan aku ajukan kontrak. Beberapa saat kemudian aku dikontak sama editor untuk menandatangani kontrak. Akan tetapi ini sangat disarankan kalian punya editor akuisisi dulu. Kenapa? Karena kasusnya tidak semua penulis bisa cepat mendapatkan respon dari editor saat pengajuan kontrak. Nah, sehingga di sini peran editor akuisisi sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk membantu kalian agar mempermudah naskahnya tembus ke Good Novel gitu. Jadi gini, kalau fungsi editor akuisisi itu kan kalian sebelum mengajukan kontrak itu kalian bisa konsultasi dulu mengenai cerita kalian, tentang penulisan cerita kalian, apakah tata bahasanya sudah betul atau belum, ide ceritanya sudah menarik atau belum. Nah, nanti biasanya sama editor akuisisi ini suka diarahkan gitu, suka ada bimbingan yang membuat kita tahu patokan-patokan apa yang harus kita tetapkan dalam cerita kita supaya bisa tembus cepat di Good Novel gitu ya. Jadi jawabannya bisa langsung publish tanpa editor akuisisi? Bisa. Tapi kemungkinan diresponnya tuh agak lama. Aku sarankan untuk punya editor akuisisi aja gitu supaya memudahkan kalian. Apalagi kalau misalnya kalian benar-benar awam tentang Good Novel ini gitu. Jadi harus punya editor akuisisi dulu. Dimana Kak kita bisa menemukan editor akuisisinya? Banyak. Cari di Facebook bisa. Terus di Instagram juga banyak bertebaran tuh editor akuisisi di Good Novel gitu. Oke, sip ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kak, saya sudah mengajukan naskah secara mandiri tanpa editor dan saya diterima dengan kontrak non-eksklusif. Apakah saya terima saja kontrak non-eksklusif itu, Kak, atau abaikan saja? Untuk pertanyaan ini, kembali lagi ke minat kalian dan pilihan kalian ya. Kalau misalnya mau ceritanya di kontrak non-eksklusif, silahkan diterima. Kalau misalnya tidak, ya tidak masalah juga, itu hak kalian. Karena ya kembali lagi ke pilihan sih kalau masalah penerimaan atau enggak. Kalau misalnya yakin dengan non-eksklusif naskah kalian bisa sukses, ya kenapa enggak? Toh entah itu eksklusif ataupun non-eksklusif, kalau pembacanya banyak, sama-sama menguntungkan kok. Kalaupun cerita kita eksklusif,
tapi yang baca sedikit, minat pembaca terhadap cerita kita sedikit, ya sama aja nggak bakal dapet uang gitu. Jadi bebas, terserah mau terima monggo, enggak pun no problem. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, pengajuan kontrak Good Novel terbaru di 2022 harus berapa kata, Kak? Untuk pengajuan naskah awal itu katanya masih sama sih, masih 5.000 kata minimal. Jadi kalian nulis dulu nih, bikin cerita sebanyak 5.000 kata, terus kalian pecah jadi beberapa part. Setelah itu baru ajukan kontrak setelah memenuhi angka 5.000 kata. Gitu ya. Oke, sip. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Halo Kak, aku ingin bertanya, apakah Good Novel menerima penyelesaian atau tamat dalam 80-90.000 kata? Nah, kalau untuk penyelesaian kata di Good Novel itu biasanya ada patokan ya untuk kontrak tertentu. Misalnya nih, di kontrak non-eksklusif, kita penulis itu wajib menyelesaikan cerita setelah jumlah katanya mencapai angka 120.000 kata, baru penulis akan mendapatkan bonus. Akan tetapi, jika jumlahnya kurang dari 120.000 kata, maka penulis tidak akan mendapatkan bonus. Itu spesial untuk yang kontrak non-eksklusif. Nah, kalau misalnya kontrak eksklusif, itu memungkinkan saja untuk penulis menyelesaikan ceritanya dalam 80-90.000 kata. Contohnya nih, novel aku yang seksi romance dulu, itu di kontraknya 60.000 kata baru aku akan mendapatkan bonus penandatanganan. Nah, itu contohnya. Jadi kurang dari 100.000 kata juga memungkinkan. Tapi biasanya itu untuk kontrak yang eksklusif dan harus ada perbincangan dan perundingan terlebih dahulu gitu sebelum proses penandatanganan surat perjanjiannya gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, untuk jumlah maksimal kata di Good Novel per bab itu baiknya berapa ribu kata ya? Nah, oke. Untuk jumlah kata setiap bab ini disarankan gitu. Disarankannya ini di bawah 1.000 kata dan maksimalnya tuh 1.000 kata per bab. Loh, kok segitu sih Kak? Nanggung banget. Lagi asik-asik baca terus harus bersambung dan lanjut ke part berikutnya. Kenapa nggak 2.000 kata aja atau 3.000 kata, 4.000 kata? Jawabannya no, sayang, no. Sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena jumlah kata yang kita posting, yang kita upload di setiap babnya itu akan sangat menentukan harga koin yang harus dibeli oleh pembaca kalian. Semakin banyak jumlah kata yang kita posting dalam satu bab, maka akan semakin banyak pula koin yang dibutuhkan pembaca untuk membuka bab terkunci tersebut. Sehingga endingnya nanti, kalau bab kita terlalu mahal, pembaca suka komplain. Kalau pembaca komplain, dia biasanya suka males baca. Kalau sudah males baca, ditinggallah cerita kita begitu aja. Jadi gitu guys. Nah, aku beberapa kali disarankan sama editorku nih, kalau misalnya upload bab itu sebaiknya di angka 700-800 kata aja. Itu cukup katanya. Standarnya segitu. Tapi kalau misalnya mau upload 1.100, 1.200 itu sih kayak masih wajar aja ya. Yang penting jangan 2.500, 3.000, 4.000, apalagi sampai 5.000 dan 10.000. No, big no. Sebenarnya boleh aja sih, kecuali boleh aja maksudnya dengan catatan kalian udah punya base pembaca yang setia. Jadi mau berapapun kalian matok harga per babnya, karena kalian udah punya pembaca setia dan mereka suka sama cerita kalian dan menjamin tidak akan meninggalkan cerita kalian, monggo. Mau pasang tarif mahal per bab pun nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian masih
dalam proses mencari pembaca, penulis baru yang masih awam, belum punya base pembaca yang banyak, disarankan untuk mengikuti skema itu. Jadi per bab itu cukup 900, 700, atau 800 kata aja. Maksimalnya 1000 kata. Gitu ya. Terus, apa lagi nih? Oke. Oh, batuk guys, mohon maaf. Ada lagi nih pertanyaannya. Kak, aku mau tanya, kalau misalnya untuk kontrak non-eksklusif di Good Novel itu lamanya berapa tahun ya? Oke, untuk durasi kontrak non-eksklusif di Good Novel ini ditetapkan selama 5 tahun. Jadi ketika 5 tahun dari tanggal efektif. Tanggal efektif yang berlaku itu adalah tanggal dimana kita menandatangani perjanjian yang diberikan oleh pihak Good Novel gitu. Jadi sejak kita menandatangani kontrak itu dan selama 5 tahun ke depan, naskah kita resmi terikat dengan platform Good Novel dan harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Kalau tidak ya kena denda gitu. Nah, terus gimana Kak kalau misalnya setelah 5 tahun nih kita nggak mau memperpanjang kontrak kita dengan Good Novel, kita mau cabut lagi naskah kita dari Good Novel, apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau misalnya setelah 5 tahun berlalu, kemudian kalian mau mencabut naskah kalian dari Good Novel, yang harus kalian lakukan adalah kalian laporan ke editor in-house kalian. Kalian bilang bahwa kalian akan mengakhiri kontrak dan tidak akan memperpanjang kontraknya. Nah, nanti ketika kalian sudah laporan ke editor in-house, maka dari pihak editor itu akan mengirimkan seperti surat pemutus kontrak. Jadi surat untuk menghentikan kontrak. Nah, kita harus mengajukan permintaan pemutusan kontrak itu 1 bulan sebelum kontrak kita dengan Good Novel resmi berakhir. Kalau misalnya melebihi 1 bulan atau bahkan melebihi tanggal efektif, apa yang akan terjadi Kak? Yang terjadi adalah kontrak kita dengan Good Novel itu akan secara otomatis diperpanjang. Misalnya nih, kontrak buku aku habisnya itu tanggal 10 Juni 2025 misalnya ya. Nah, kalau misalnya aku mengajukan kontrak di bulan Mei-nya, tanggal 10 Mei, maka pemutusan kontrak aku bisa diproses oleh Good Novel. Akan tetapi, kalau misalnya aku memutuskan kontrak di tanggal 9 Juni, misalnya nih 1 hari sebelum kontraknya habis, itu agak susah. Karena syaratnya itu harus pengajuan pemutusan kontraknya itu diajukan 1 bulan sebelum tanggal kontraknya habis gitu. Apalagi kalau sampai melewati tanggal efektif kontraknya. Misalnya nih, tadi kan tanggal 10 Juni 2025 habis nih, terus aku mau ngajuin pemutusan kontrak di tanggal 11 Juni-nya, itu udah nggak bisa karena kontrak kita dengan Good Novel itu sudah otomatis diperbaharui oleh platform gitu. Karena kita tidak mengajukan pemutusan kontrak dari 1 bulan sebelumnya, maka pihak platform menganggap kita mau memperpanjang kontrak dengan mereka gitu guys. Oke, itu adalah pertanyaan penutup dari video kali ini. Aduh, mohon maaf ya kalau aku membacakan pertanyaannya belibet, terus jawabannya juga terlalu cepat atau tidak jelas, mohon dimaafkan karena nggak tahu ya. Nggak tahu kenapa gitu, aku sedang bersemangat sekali dan sebenarnya ini tuh lagi batuk jadi agak nggak enak ngomong tuh, tersendat-sendat. Aku berusaha semaksimalku dalam menjawab semua pertanyaan kalian, semoga bisa membantu. Apa yang aku sampaikan di seluruh video ini adalah berdasarkan pengalaman aku ketika aku update
per babnya berapa kata, terus ketika aku konsultasi dengan editor dan sebagainya, semuanya itu berdasarkan pengalaman aku. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada keliru, ada salah atau apapun yang tidak bisa dibenarkan, aku mohon maaf. Sekian dari aku, terima kasih untuk perhatiannya. See you di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.